Halo semuanya, kenalin aku Zahrin Zaki Anwar dari angkatan 2022. Nah, pada kali ini aku akan menjelaskan tentang personality disorder atau gangguan kepribadian. Nah, pas banget nih buat kawan-kawan semester 5 yang apalagi dikit lagi nih ya akan UAS dan materi ini tentunya akan masuk dan diuji. Jadi langsung aja kita mulai untuk pembahasan gangguan kepribadiannya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Gangguan kepribadian itu apa sih? Jadi, gangguan kepribadian menurut DSM-5 itu adalah pola perilaku dan pengalaman batin yang tidak fleksibel, berbeda dari ekspektasi budaya, mempengaruhi kognisi, afek, fungsi interpersonal, serta kontrol impuls. Jadi tentunya dalam singkatnya gitu ya, singkatnya itu pola ini tuh tentunya berbeda dari yang disebut stereotipikal atau normal, dan ini meluas ke berbagai situasi, menimbulkan penderitaan atau gangguan dalam fungsi penting sehari-hari, dan biasanya itu dia muncul sejak remaja hingga atau remaja dewasa awal gitu ya. Gejalanya itu bersifat egosingtonik. Nah, kalau ini pertama kali teman-teman dengar nih, nah egosingtonik itu apa sih? Bahasa mudahnya, egosingtonik itu when something feels right to you. Jadi for example, kamu suka makan coklat. Jadi makan coklat itu bikin kamu happy dan kamu merasa bahwa this is me. I love chocolate and eating chocolate makes me happy. Jadi sesuai dengan ideal self kamu. Nah, kalau ego dystonik itu when something feels wrong or like it doesn't belong to you. Jadi contohnya kayak misalnya kalian nggak suka makan brokoli, tapi ada orang yang nyuruh kalian buat makan atau makes you eat it. You would feel like, yuck, this is not me. That's ego dystonic. So, ego synctonic feels like me atau berjalan lurus dengan my ideal self, sementara ego dystonic feels like not me. Nah, kalau di gangguan kepribadian atau personality disorder, gejalanya itu bersifat egosingtonik. Jadi dia itu kalau contohnya nih, kalau misalnya orang OCD atau orang BPD, itu mereka merasa bahwa this is not supposed to be like this. Harusnya normalnya tidak seperti ini. Jadi mereka punya kesadaran itu. Nah, tapi kalau orang-orang dengan gangguan kepribadian, mereka merasa bahwa ini emang seharusnya orang lain yang harusnya menoleransi aku yang seperti ini, gitu. Dan satu individu itu dikatakan memiliki gangguan kepribadian atau personality disorder kalau ciri kepribadiannya itu menunjukkan kayak pola perilaku maladaptif yang telah berlangsung lama. Jadi nggak bisa dalam periode singkat lalu kita bisa langsung katakan bahwa dia mengalami gangguan kepribadian. Tentunya ada masa periode observasi yang dibutuhkan untuk menegakkan diagnosa bahwa seseorang itu memiliki gangguan kepribadian. Biasanya sejak anak-anak muncul di setiap situasi dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Jadi biasanya nih, misalnya gangguan kepribadian psikopati, let's say dari anak-anak tuh dia bisa di-track nih apa komorbidnya atau kayak munculnya itu mungkin dari perilaku agresif sejak dini atau lack of empathy, itu bisa diobservasi sejak dini. Nah, itu sedikit tentang overview about the definition of personality disorder. Selanjutnya, itu aku mau membahas tentang the key features of the DSM-5 personality disorder. Nah, tapi sebelum kita masuk ke situ, jadi kalian tuh pasti pernah dengar tentang manusia tuh suka mengkategorikan sesuatu ya. Jadi kalian pasti pernah dengar kayak sanguin, kolerik, atau mungkin kalian pernah dengar MBTI yang mengelompokkan ke jadi 16 personality type. Nah, terus mungkin kalian bingung atau mungkin pernah disinggung sedikit sama dosen di kelas, kenapa sih tipe-tipe seperti itu tuh kurang atau tidak valid atau tidak lagi kita gunakan? Karena pengelompokan yang seperti itu is doing a poor job on explaining humans behavior in a sense of tidak semua manusia itu bisa dikelompokkan menjadi kategori-kategori tertentu. Orang itu kan berbeda ya, jadi punya spektrum dan tentunya faktor yang mempengaruhi setiap orang itu juga berbagai macam rupa. Nah, jadi kalau kita yang sekarang itu tidak lagi menggunakan pengkategorian, jadi kita punya alternatif DSM-5 model.
Jadi biasanya tuh ada bagan yang terbagi jadi 4, jadi ada introversion, extroversion, terus ada neurotic. Nah, jadi tinggal dimasukkan kayak dalam statistik atau bagan ini kalian ada di spektrum yang sebelah mana. Jadi it's not quite perfect, but yeah, it's better than the previous one. Jadi lebih dimensional dan tidak kategorikal gitu. Jadi itu sedikit ya tentang bagaimana sih kita bisa mengetahui atau mengkategorikan seseorang ini apakah dia mempunyai neuroticism yang tinggi atau neuroticism yang rendah dan sebagainya. Nah, back again to our materials. Kalau kita berbicara tentang personality disorder, singkatnya itu awal tuh kita ada 3 cluster. Cluster A, cluster B, and cluster C. Nah, kalau cluster A, this is something yang I noticed tadi. Jadi kalau misalnya cara menghafalnya itu adalah imagine you're holding a party, dan perbedaan di antara ketiga cluster ini adalah kalau cluster A, orang-orang di cluster A dia akan menolak untuk datang ke pesta kalian. Kalau cluster B, orang itu bakal datang ke pesta kalian dan kalian akan berpotensi nge-ban orang itu dari pesta kalian di masa depan. Nah, kalau orang-orang di cluster C itu mereka akan datang ke pesta kalian tapi it will be DOA or dead on arrival. Jadi pestanya bakal ya boring dan mereka tends to like drag down the atmosphere gitu. Untuk this is a fun way to memorize it gitu. Dan yang di cluster A itu kita sebutnya odd or eccentric yang di kategori cluster A. Jadi ada 3 yang bakal kita bahas hari ini, paranoid, schizoid, and schizotypical. Jadi langsung aja kita mulai. Kalau misalnya kalian penasaran, cluster B itu ada antisocial, borderline, histrionic, and narcissistic. Kalau cluster C itu anxious or fearful type, dia ada avoidant, ada dependent, dan ada obsessive compulsive. Dan tapi 2 cluster ini akan aku bahas di video yang terpisah ya teman-teman. Jadi untuk saat ini kita bahas dulu dari yang pertama, yaitu cluster A. Nah, kalau cluster A, ini kan tadi seperti yang aku bilang ada 3 jenis ya. Yaitu ada paranoid personality disorder, ada schizoid, dan schizotypal personality disorder. Nah, waktu pertama kali aku baca nih, waktu pertama kali aku belajar ini, aku kira schizoid dan schizotypal tuh similar, tapi ternyata tidak ya. Jadi mari kita bahas. Jadi meskipun memiliki karakteristik pemikiran yang aneh, gangguan ini tuh beda sama skizofrenia, walaupun kayak depannya sama gitu ya, skizo gitu. Karena perbedaan itu tingkat gangguan fungsional dan pola pikirnya tuh tidak terlalu parah, tidak terdapat halusinasi atau delusi besar pada penderita cluster A. Jadi ciri-ciri gangguan yang ada di cluster A seperti tadi skizoid atau schizotypal itu cenderung lebih ringan daripada skizofrenia. Nah, mungkin kita mulai dari yang pertama, which is paranoid. Paranoid itu pasti kalian sudah cukup familiar ya dengan definisinya, yaitu orang yang cenderung curiga, cenderung cemas. Jadi tentunya definisinya adalah biasanya gangguan ini ditandai oleh kecurigaan yang mendalam, ketidakpercayaan terhadap orang lain, dengan kecenderungan bahwa orang lain atau apa yang orang lain lakukan itu merupakan suatu ancaman atau ditujukan untuk merendahkan dirinya gitu. Jadi individu dengan gangguan paranoid ini sering menyalahkan orang lain atau melempar tanggung jawab. Mereka juga mudah merasa terancam, sangat sensitif, dan cenderung temperamental ya, cepat marah. Mereka cenderung menjaga jarak dan tidak menunjukkan kehangatan dalam hubungan sosial. Dan fun fact, gangguan ini tuh lebih sering ditemukan pada laki-laki daripada perempuan. Jadi kalau we circle back to contoh yang tadi, kalau misalnya diundang ke pesta kalian, mereka tidak akan datang karena mereka punya, kamu pasti mengundang aku ada tujuan untuk mencelakai aku nih, gitu. That's how a paranoid personality disorder patients might feel. Dan di sini aku ada bahas sedikit tentang DSM-5 criteria for paranoid personality disorder.
Tentunya yang pertama tadi yang udah kita bahas sedikit di definisi, yaitu adanya ketidakpercayaan yang meluas terhadap orang lain, di mana niat orang lain itu bakal ditafsirkan sebagai berniat buruk atau berniat jahat. Dan biasanya gejala ini munculnya pada awal masa dewasa dan bisa hadir dalam berbagai konteks. For example, mari kita lihat. Jadi kalau di DSM-5 itu kalau ditunjukkan oleh 4 atau lebih dari ciri-ciri berikut, itu yang ciri-cirinya yang pertama itu ada kayak menduga tanpa dasar bahwa orang lain mengeksploitasi, membahayakan atau mengkhianati dirinya. Yang kedua itu terfokus dengan keraguan yang tidak dapat dibenarkan. Terus segan untuk bercerita kepada orang lain karena takut tidak beralasan bahwa informasi tersebut akan digunakan secara jahat. Terus ada membaca makna reading too much into something, tapi dia mentranslasikannya sebagai ini pasti dia ingin berlaku jahat atau mengancam yang tersembunyi di dalam ucapan atau peristiwa yang sebenarnya tidak berbahaya gitu. Terus ada juga terus-menerus menyimpan dendam, merasakan serangan terhadap karakter atau reputasi yang tidak terlihat oleh orang lain dan menanggapinya dengan marah. Dan yang terakhir ini memiliki kecurigaan berulang tanpa pembenaran terhadap kesetiaan pasangan atau romantic or sexual partner. Jadi kalau lebih dari 4 ciri atau karakteristik tersebut muncul, ya mungkin ada kemungkinan bahwa dia mengidap paranoid personality disorder. Nah, tapi ada satu pengecualian. Jadi untuk gangguan kepribadian paranoid ini tidak terjadi secara eksklusif selama skizofrenia, bipolar disorder, atau depressive disorder dengan ciri psikotik gitu ya, atau gangguan psikotik lainnya. Jadi nggak cuman orang-orang yang mengidap penyakit tersebut atau gangguan tersebut yang bisa mengalami gejala-gejala ini gitu. Nah, tadi itu penjelasan tentang paranoid. Nah, tapi kan itu masih gangguan kepribadian pertama ya dalam klaster A yang merupakan kategori odd or eccentric ini. Sekarang kita bahas yang kedua, yaitu gangguan kepribadian skizoid atau schizoid personality disorder. Nah, jadi gangguan kepribadian skizoid ini ditandai dengan mereka tuh tidak minat dalam membuat hubungan sosial dan juga tentunya mereka kesusahan ya untuk memaintain hubungan sosial, terus mereka cenderung tidak mempunyai teman dekat, mereka bersikap dingin, biasanya mereka penyendiri, emosi mereka cenderung datar, dan tentunya karena mereka emosi juga cenderung datar ya, mereka juga memiliki kesulitan untuk mentranslasi ekspresi atau emosi orang lain juga. Dan biasanya individu dengan gangguan ini itu penyendiri dan cenderung kalau misalnya memilih aktivitas yang tidak melibatkan orang lain. Jadi kalau misalnya kita circle back to the example of when you're holding a party, they won't come. Karena mereka menghindar dari acara-acara yang melibatkan ada orang lain di situ. Mereka juga cenderung bersikap acuh dan menariknya mereka tentunya ini juga sampai merambah atau merembet ke mereka tidak mempunyai minat seksual atau rendah gitu kalau misalkan ada. Di sini aku juga bakal bahas DSM-5 criteria for schizoid personality disorder. Jadi mereka itu ada pola pervasif. Jadi polanya itu berkelanjutan dan terus-terusan. Mereka cenderung mengisolasi diri, melepaskan diri dari hubungan sosial, dan punya rentang ekspresi emosi yang terbatas. Dan biasanya itu dimulai pada dewasa awal gitu ya. Dan bisa hadir dalam berbagai konteks. Kalau di DSM-5, kalau dia itu ditunjukkan oleh 4 atau lebih ciri-ciri seperti tidak menginginkan atau menikmati hubungan dekat, hampir selalu memilih kegiatan menyendiri, memiliki sedikit minat untuk doing sexual intercourse with other people, terus mereka cenderung menghindari kegiatan atau menyukai sedikit banget kegiatan gitu. And one of the major characteristic is tidak memiliki teman dekat atau orang terpercaya selain kerabat tingkat pertama. Kerabat tingkat pertama mungkin kalian bisa membayangkan ini adalah ring 1, which is keluarga gitu ya. Mereka juga tampak acuh tak acuh terhadap pujian atau kritik orang lain, dan ya
sikap emosional mereka cenderung dingin gitu. Nah, tapi ada kriteria pengecualiannya juga, jadi nggak terjadi secara eksklusif ya. Nggak terjadi secara eksklusif ke orang-orang yang mengalami skizofrenia, BPD, depressive disorder with psychotic criteria, atau gangguan psikotik lainnya, atau autism spectrum disorder, dan tentunya yang bisa masuk ke dalam kategori schizoid personality disorder ini adalah orang-orang yang terlepas dari efek fisiologis dari kondisi medis lain. Jadi kalau misalnya kayak tadi kesusahan untuk berekspresi itu disebabkan oleh medis atau obat, tentunya itu tidak masuk dalam schizoid personality disorder. Next, kita bakal bahas schizotypal personality disorder, which is the third personality disorder in cluster A that is odd or eccentric. Nah, awal itu aku mungkin kalian juga mendengarnya mirip ya, schizotypal, schizoid, depannya sama-sama schizo ini. Tapi ternyata gangguan itu tentunya beda. Nah, jadi kalau di gangguan schizoid tadi kan mereka cenderung dingin, lack of emotions, having no close friend. Nah, kalau di schizotypal, ini gangguan kepribadiannya itu mereka punya kesulitan untuk menjalin hubungan dengan orang lain, tapi itu disebabkan karena mereka memiliki keyakinan aneh serta percaya pada pikiran magis seperti kayak tahayul atau telepati, dan mereka bisa melihat hal-hal yang tidak bisa kita lihat, mungkin punya indera keenam gitu. Dan biasanya individu dengan gangguan ini tentunya mereka mengalami semacam ilusi, halusinasi, dan menunjukkan perilaku atau penampilan yang mungkin tidak lazim kita temui dalam sehari-hari. Mereka cukup eksentrik dalam hal berpakaian, dalam cara bicara mereka juga agak kriptik, agak metaforikal, dan itu hanya bisa dipahami oleh diri mereka sendiri gitu. Karena cuma bisa dipahami oleh diri mereka sendiri, mereka cenderung berbicara sendiri. Dan ada kriterianya juga untuk kita bisa menegakkan diagnosa bahwa seorang itu memiliki schizotypal personality disorder. Tentunya masih sama, kalau kita berbicara tentang personality disorder, polanya itu selalu pervasive, selalu memiliki pattern dan terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama gitu. Jadi kalau for schizotypal, dia ditandai itu dengan ketidaknyamanan atau ketidaknyamanan akut dan berkurangnya kapasitas untuk berhubungan dekat, dan mereka tuh bedanya dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu kan menghindar dan cenderung dingin ya. Kalau ini tuh mereka menghindar karena memiliki distorsi kognitif atau persepsi dan eksentrisitas perilaku yang dimulai biasanya dapat didiagnosa pada masa dewasa awal dan hadir dalam berbagai konteks yang ditunjukkan oleh 5 kategori yang bisa dimulai dari 5 atau lebih kategori, 5 atau lebih ciri, atau karakteristik, bukan kategori. Yang pertama itu keyakinan aneh, pemikiran magis, seperti tadi tahayul, telepati, mereka punya indera keenam, terus mereka punya pengalaman persepsi yang tidak biasa, jadi agak sedikit halusinasi gitu ya. Halusinasinya itu lebih ke mengalami ilusi tubuh. I would say it's similar to body dysmorphia ya. Dan pemikiran ucapan mereka juga aneh, jadi samar-samar, tidak langsung, metaphorical dan cryptic yang hanya mereka saja yang dapat memahami, dan perilaku atau penampilan yang eksentrik, tidak mempunyai teman atau orang terpercaya selain keluarga mereka atau kerabat tingkat pertama kalau kita bilangnya di sini. Dan tentunya kecemasan sosial yang berlebihan. Nah, tapi kecemasan sosialnya ini tuh kalau misalnya kalian diundang ke suatu acara, tapi ada teman kalian di situ, you guys would feel less nervous karena you are close with your friend. Nah, tapi kalau orang dengan gangguan ini, kecemasan sosial mereka tuh tidak berkurang dengan keakraban atau misalnya ada kerabat di situ, atau tidak berkurang gitu ya. Dan cenderung dikaitkannya tuh cemasnya ini lebih ke ketakutannya ke paranoid gitu, hal-hal yang mungkin kejadiannya sepertinya biasa aja, tapi mereka paranoid dan itu yang membuat mereka memiliki kecemasan sosial ini. Dan jadi mereka tidak paranoid karena diri mereka aneh
atau tidak paranoid karena tidak memiliki teman, enggak. Jadi paranoid itu lebih ke ya ada ketakutan yang tidak wajar gitu. Dan tentunya for schizotypal ini sama juga dengan skizoid, untuk pengecualiannya tidak terjadi secara eksklusif kepada pengidap skizofrenia, BPD, atau depressive disorder with psychotic criteria, atau gangguan psikotik, atau bahkan autism spectrum disorder. Dan tentunya tidak berlaku untuk orang-orang yang mengalami delusi atau halusinasi, atau ya mengklaim mungkin punya kekuatan mistis atau magis saat mereka dalam kondisi medis tertentu. Nah, jadi itu dia pembahasan kita pada kali ini. Jadi mungkin kalau a bit recap before we close this video. Tadi kita sudah membahas tentang definisi gangguan kepribadian. Kita juga sudah membahas tentang DSM-5 alternative model. Kita membahas sedikit ya tentang the key features of personality disorder, bahwa ada 3 cluster yang tadi kita kaitkan dengan contoh if you were to invite them to a party. Cluster A would decline your offer, cluster B would come but they would be banned from your future parties, or you would ban them for your future parties. And in cluster C, they would come, however, the party would be dead on arrival. Itu, terus kita juga ada membahas sedikit masalah tentang DSM-5 approach, makanya sekarang kita pakai alternative model of it. Dan kita membahas tentang cluster A pada kali ini, yang odd or eccentric. Dan dari cluster A kita membahas 3 gangguan personality. Yang pertama ada paranoid, yang kedua ada schizoid, dan yang ketiga ada schizotypal. Dan stay tuned for more videos or the part 2 of this video atau kelanjutannya, di mana kita akan membahas tentang cluster B and cluster C. Sekian dari saya, terima kasih. See you.